Ini dia trik untuk mengontrol pikiran dan perasaan manusia. Ayo, siapa nih teman-teman yang juga punya pemikiran kayak gini? Aduh, aku tuh bakal mah kalau aku tuh nggak makan nasi, gitu kan? Atau nggak bisa mikir kalau aku itu belum minum kopi. Atau mungkin ada yang mikir, aduh aku kok sering banget ya miskom sama teman-teman di kantor. Atau mungkin, aduh aku tuh nggak bisa kerja kalau aku tuh moodnya nggak oke. Nah teman-teman, kalau kamu juga mengalami yang 11-12 semacam itu, atau mungkin pemikiran-pemikiran lain, dan kamu ngerasa kayaknya pemikiran-pemikiran ini seringkali menghambat kamu dalam kerjaan kamu dan keseharian kamu, bahkan bikin kamu suka nunda-nunda pekerjaan gitu ya. Atau mungkin kamu ngeliat, aduh ini udah nggak bermanfaat banget buat aku gitu ya, dan rasanya kepingin banget lepas dari itu. Nah, NLP mungkin bisa jadi jawabannya. Nah, apa itu NLP? Sesuai dengan permintaan Krishna kemarin ya di Instagram, yang pingin bahas banget dari buku How to Be a Genius, khususnya di subbab NLP. Apa sih NLP itu? Kita akan bahas ya. Jadi NLP itu sebenarnya singkatan ya teman-teman. NLP itu singkatan, kepanjangannya adalah Neuro Linguistic Programming. Neuro atau saraf, di mana itu tempat kita untuk menyimpan informasi-informasi yang kita pelajari, kita lihat, kita dengar gitu ya. Lalu kemudian linguistik atau ngomongin bahasa, itu kan sebenarnya cara manusia untuk mengungkapkan gitu ya, mendemonstrasikan apa yang sebenarnya ada di dalam diri dia. Linguistik, bahasa, mengkomunikasikan. Lalu kemudian programming atau program, yang artinya sebenarnya ini kan adalah suatu pola ya, suatu pola yang disetting sebenarnya. Tujuannya semata-mata untuk apa? Memudahkan, untuk supaya usahanya juga nggak terlalu ngoyo-ngoyo. Contohnya apa? Contohnya gini deh, yang paling sederhana. Misal kayak masalah taruh kunci gitu aja. Supaya kita itu nggak selalu capek kan ya, kalau misal cari kunci di mana ya aku tadi simpan. Maka dari itu manusia seringkali apa? Oke, simpan atau taruh kuncinya selalu di tempat itu. Jadi kalau habis pakai kunci ditaruh di sana. Nah itu kan sebenarnya juga salah satu bagaimana manusia memprogram hal itu, supaya manusia itu nggak bingung cari kunci, nggak habisin waktu untuk cari-cari gitu. Yang penting setelah pakai selalu kembali ke tempat itu. Dan NLP ini mulai dipopulerkan sejak tahun 1970 teman-teman, oleh Richard Bandler, yaitu seorang ahli matematika dan komputer yang beliau ini punya ketertarikan juga di dunia terapi, dan beliau bekerja sama juga dengan John Grinder ya waktu itu, yaitu seorang profesor ahli linguistik dari University of California. Jadi mereka berdua ini adalah bapak-bapak pendiri NLP. Dan dimana sebenarnya di NLP ini kita akan banyak ngomongin tentang apa ya, bagaimana sih cara manusia itu memproses informasi, kemudian mikirkan informasi, mengolah informasi ini, bagaimana itu kemudian mempengaruhi perilaku dia gitu ya, dan juga bagaimana kemudian mempengaruhi orang-orang di sekitar dia. Nah itu adalah area pembahasan di NLP teman-teman. Dan mungkin sebenarnya ada beberapa teknik-teknik di dalam NLP yang sebenarnya mungkin kita udah lakuin tapi itu nggak sadari, ternyata itu sebenarnya bisa jadi satu teknik yang bisa kita lakukan dengan sengaja. Contohnya seperti ini teman-teman, kita di NLP itu ada yang kenal dengan namanya, istilahnya adalah anchoring. Anchor, jangkar. Ini bagus banget buat kita yang sebenarnya kepingin memulai satu habitus baru. Ini kita bisa lakuin dengan teknik ini ya. Contohnya aja, misal gini, kita mau mulai olahraga rutin nih, tapi kok ya itulah kadang-kala itu rasa malas membakar gitu ya. Nah teman-teman, kita bisa lakuin anchoring ini. Contohnya seperti ini ya. Misal katakanlah teman-teman punya dengan sengaja membeli satu set pakaian dan satu set pokoknya sampai sepatu gitu ya, dari atas sampai bawah, pakaian olahraga yang itu kemudian jadi kesayangan teman-teman, kesayangan atau favorit teman-teman. Sehingga pada saat mau olahraga rasa malas melanda, ya udahlah nggak usah pikirin olahraganya dulu, tapi pakai dulu lengkap pakaiannya itu, lalu tiba-tiba teman-teman kemudian muncul mood untuk berolahraga sih. Nah itu anchoring teman-teman, bagaimana badan ini kemudian diajak untuk punya sebuah pemrograman gitu ya di otak kita, bahwa kalau aku pakai baju satu set ini, itu modenya adalah mode olahraga gitu ya. Sama halnya Margaret sendiri pun juga, itu setengah mati ya untuk punya habit olahraga itu secara rutin. Jadi anchornya Margaret sebenarnya adalah matras teman-teman. Jadi kalau lagi malas, udah
nggak peduli mau olahraga apa enggak, yang penting gelar matras dulu, duduk di atas matras. Nanti pelan-pelan mood itu muncul ya untuk olahraga dan seterusnya. Jadi anchor Margaret ada di matras. Nah teman-teman sebenarnya bisa ngelakuin atau buat anchor tersendiri ya. Yang penting teman-teman memang dengan sengaja memprogram itu, pokoknya aku ketemu barang ini, itu yang akan buat mood aku jadi semangat untuk olahraga ya. Dan sebenarnya mungkin udah dilakuin oleh teman-teman ketika kemarin tuh yang lagi rame-rame awalnya kita masuk ke era pandemi gitu ya, dimana kita dipaksa semuanya untuk kerja dari rumah, work from home gitu ya, yang artinya itu kan challenging banget, suasana udah nggak kondusif gitu ya di rumah, pokoknya nggak kondusif lah untuk meeting online, untuk kemudian apapun gitu ya, untuk meeting bahkan gitu. Ada beberapa yang kemudian juga tips and trick yang dibagikan ya pada saat itu, bagaimana ayo bisa gitu ya, mau produktif pun dari rumah juga bisa. Dengan cara apa? Pakai pakaian kerja yang lengkap walaupun itu di rumah. Itu sebenarnya juga apa ya, itu sebenarnya adalah cara anchoring teman-teman. Keseharian kita kerja ya kita pakai pakaian lengkap. Nah itu sebenarnya otak juga udah menandai itu teman-teman, ketika badan kita gitu ya pakai pakaian itu, modenya adalah mode bekerja. That's why kita juga bisa mensiasati itu walaupun kerja dari rumah tapi pakaiannya lengkap, bener-bener pakai makeup full gitu ya, kalau sama kayak kita kerja di kantor. Bagaimana nih kalau ada yang tanya, kalau tadi mengganti ya, memprogram ulang, mengganti program-program dalam otak kita yang kayaknya udah nggak berfaedah lagi nih, justru malah menghambat produktivitas kita. Ini juga bisa teman-teman dengan NLP. Kita ambil contoh gampang aja deh, kayak tadi ya, mungkin di antara teman-teman ada yang punya keyakinan kayak tadi, aku tuh kalau nggak makan nasi aku bisa emah gitu. Ini kan repot ya, kalau mau ngajakin teman-teman kayak begituan itu untuk jalan-jalan tuh repot teman-teman. Bayangin kalau ternyata di tempat baru itu nggak banyak yang jualan nasi, atau mungkin teman-teman berpergian ke luar negeri yang nasi itu susah carinya, bakal berapa ya, bakal rempong gitu karena bakal mah terus gitu. Nah teman-teman, ini juga bisa dilakukan dengan teknik NLP ya teman-teman, bagaimana memprogram ulang keyakinan-keyakinan atau pemikiran seperti itu sehingga jadi lebih mudah beradaptasi badan kita. Caranya dengan apa? Caranya dengan kita membuat diri kita ragu dengan sengaja menantang pemikiran-pemikiran itu. Contohnya kayak tadi ya, aku bisa mah nih kalau nggak makan nasi. Mulai nih, tanyain aja ke dalam diri. Opo sih mah itu sebenarnya gitu ya. Malah mah itu kan sebenarnya gejala yang muncul ketika asam lambung itu naik. Asam lambung naik tapi tidak ada yang dicerna, sehingga asam lambung itu kemudian kena nih ke dinding-dinding lambung, makanya itu timbul gejalanya perih gitu ya. Jadi kan tinggal dipertanyakan aja, loh berarti itu kan kondisi lambung kosong ya. Apa yang terjadi kalau ternyata pada saat asam lambung ini diproduksi, lalu kemudian yang penting lambung itu nggak kosong deh gitu ya, ada isinya, maka asam lambung nggak mungkin kan bisa melukai dinding-dinding lambung. Nah artinya isi lambung itu kan nggak harus nasi kan ya. Nah itu kan bisa dipertanyakan. Nah membuat ragu terhadap pernyataan-pernyataan yang kita buat itu sebenarnya itulah cara kita memprogram ulang pemikiran kita teman-teman. Nah kalau sudah mulai meragukan, iya ya sebenarnya kan nggak harus nasi yang diisi ya gitu. Nah cepet-cepet teman-teman, ketika kita udah mulai meragu, kita bikin restatement, kita statement ulang ya pemikiran kita tadi. Yang awalnya itu tadi, aku bakal mah nih kalau aku nggak makan nasi, diganti cepet-cepet. Yang penting lambungnya keisi, aku bakal nggak mah, aku akan aman dari mah. Gimana cara belajarnya? Ya teman-teman bisa lah cari di YouTube, itu banyak banget, atau buku-buku tentang NLP juga itu banyak. Atau mungkin teman-teman lebih suka belajar di kelas ya, di workshop, teman-teman bisa cari. Banyak banget sebenarnya workshop NLP di luar sana. Dan kalau ditanya sebenarnya mentornya Margaret ada dua teman-teman kalau belajar NLP, yaitu dengan Mem Isa Kumalasari. Sebenarnya sepertinya beliau juga nggak terlalu aktif bikin kelas-kelas NLP. Atau mungkin yang kedua, teman-teman bisa belajar dari Pak Hindranata Nikolai. Nah teman-teman bisa cari tuh di Instagramnya beliau, itu seringkali beliau juga memunculkan satu statement-statement yang membuat kita jadi berpikir, iya juga ya. Nah itu sebenarnya cara-cara mudah untuk kita memprogram ulang ya pemikiran kita. Teman-teman bisa follow beliau di Instagram. Dan ini adalah salah satu tips juga yang seringkali Margaret pakai, datang dari dunia NLP juga, ketika kepingin menetralisir yang namanya emosi. Karena sebenarnya mood itu kan kadang gitu ya, munculnya itu tidak diprediksi kan teman-teman. Kadang kita taunya ya udah bangun pagi kayaknya moodnya nggak enak nih buat kerja, atau mungkin ada hal-hal yang unexpected nih di tengah jalan menuju perjalanan ke kantor, ada aja hal yang bikin kita itu lagi bete gitu, sehingga sampai kantor itu udah nggak mood kayaknya untuk kerja.
Nah ini kan bisa bahaya banget kalau kita nggak bisa kontrol mood kita gitu. Kalau kita cuma ngikutin mood kita, bisa jadi ya sehari-hari kita malah nggak produktif jadinya gitu. Maka dari itu ini yang sering kali dilakuin. Kalau udah mood mulai melanda gitu ya, yang pokoknya mood-mood yang bikin bad gitu lah ya, nggak enak gitu untuk kerja. Nah ini bisa dilakuin teman-teman. Nah cara yang sering kali aku lakuin adalah dengan mengatur nafas teman-teman. Nah ini sebenarnya kombinasi ya, karena sebelumnya mereka juga pernah belajar tentang Buteyko breathing. Jadi sebenarnya bisa banget dengan nafas teman-teman. Jadi ketika ada satu momen gitu ya, satu peristiwa yang kemudian bikin baper abis, bikin sedih atau mungkin bikin marah, tapi di mana di posisi itu tidak memungkinkan untuk bisa langsung meluapkan atau mengekspresikan gitu ya, karena kan mesti lihat sikon ya teman-teman, lihat waktu, lihat kondisi juga, kita ada di mana gitu. Masa tengah-tengah meeting ada something yang men-trigger kita marah, kemudian kita luapkan gitu kan jadi nggak wise ya, padahal itu tengah meeting gitu. That's why saya Margaret akan minta waktu. Oke, permisi ya, aku butuh waktu jeda kadang untuk apa ya, izin aja untuk toilet break gitu ya, padahal sebenarnya 5 menit di luar itu adalah cara Margaret untuk apa, menenangkan gitu. Dan bagaimana menenangkan itu, Margaret akan ambil waktu untuk jeda, pause gitu ya, dengan mengatur ritme nafas. Oke, mengatur ritme nafas, tarik nafasnya pelan, kemudian dibuang juga dengan pelan. Dan ini nih, ketika membuang nafas dengan pelan, Margaret membayangkan, memvisualkan gitu ya, bola-bola amarah itu. Jadi kayak bayangin kayak bubble-bubble gitu ya, karena Margaret ngebayangnya seperti itu. Teman-teman bebas, teman-teman ngebayangin perasaan itu seperti apa gambarannya, itulah yang teman-teman pakai ya. Dan kalau Margaret pakainya adalah bubbles-bubbles. Jadi ngebayangin pada saat melepaskan nafas, menghembuskan nafas, Margaret ngebayangin bahwa gelembung-gelembung amarah itu juga jadi ikutan keluar. Ambil 2-3 menit semacam itu, percayalah, kemudian perasaan kita juga berubah, suasana hati juga ikutan berubah. Nah disitulah ketika udah menemukan ketenangan, Margaret bisa balik lagi masuk ke ruangan meeting untuk melanjutkan meeting. Nah itulah teman-teman, jadi penting banget kan ya, kita tahu trik-trik kecil ini bagaimana mengontrol pikiran, bagaimana mengontrol perasaan kita, sehingga kita sehari-hari pun juga bisa jadi lebih produktif, nggak semata-mata terbawa dengan kondisi begitu aja. Nah, penasaran trik apa lagi sebenarnya yang bisa kita lakukan dengan otak kita? Yuk, nantikan video-video selanjutnya.